Premis, setup, punchline. 3 fondasi dasar dari sebuah jokes. Emang apaan sih artinya? Sini saya jelasin biar kamu paham. Premis adalah kalimat berupa kegelisahan atau argumen terhadap sebuah topik. Fungsinya menawarkan sudut pandang dan membuat penonton bersikap. Bisa setuju, bisa enggak. Semakin jelas premisnya, penonton langsung tahu kamu mau ngomongin apa. Seperti yang dikatakan oleh Bang Chris Rock. A lot of comedians have great jokes and they don't like, why isn't this working? It's not working because the audience does not understand the premise. Nah, kalau contoh premisnya seperti ini. Umur saya 30 tahun sekarang dan saya mau jujur pas ini sebenarnya nggak merokok. Saya nggak merokok, saya nggak kayak cowok-cowok yang paru-parunya smile di sini. Premisnya dengan jelas bilang kalau saya nggak ngerokok dan paru-paru saya tidak seperti laki-laki kebanyakan. Ini membuat penonton bersikap. Oke, terus kenapa? Setup adalah kalimat yang membuat penonton mengerti konteks dan mengarahkan asumsi tertentu di kepala mereka. Setup itu bisa berupa fakta, cerita, situasi, dan informasi. Setup itu jangan membocorkan punchline, jangan berbelit, dan jangan sampai tidak mengarahkan asumsi penonton ke titik tertentu. Kenapa? Karena kalau enggak, punchline tidak bisa bekerja dengan maksimal. Ya, kayak pesulap yang triknya udah kebongkar sebelum klimaks. Setup yang baik itu membuat penonton tidak sadar kalau mereka sedang digiring. Begini contoh setup. Umur saya 30 tahun sekarang dan saya mau jujur pas ini sebenarnya nggak merokok. Saya nggak merokok, saya nggak kayak cowok-cowok yang paru-parunya smile di sini. Saya nggak merokok. Alasan saya nggak merokok adalah tentu saja ini ya. Di setup saya bilang alasan saya tidak merokok tentu saja karena ini, sambil mengelus perut. Ini memberikan konteks berupa informasi dan mengarahkan penonton untuk berasumsi, oh, berarti nggak ngerokok gara-gara obesitas ya. Punchline adalah twist, patahan atau kejutan berupa kata atau kalimat singkat yang mematahkan asumsi yang dibangun di setup tadi. Punchline itu harus punya koneksi dengan premis dan setupnya. Kenapa? Karena kalau enggak akan terdengar sangat aneh. Boleh absurd, tapi jangan terlalu absurd atau aneh dan melebar dari konteksnya. Kenapa? Karena penonton cuman kaget doang, enggak ketawa. Lebih ke kayak, kok gitu? Penonton ketawa bukan serta-merta hanya karena lucu, tapi karena mereka ngerti lucunya di mana. Kalau mereka nggak ngerti, berarti ada yang salah sama punchline-nya. Atau bahkan di setupnya, atau yang lebih parah dari premisnya udah salah. Punchline itu bisa berupa hiperbola, analogi, asosiasi, personifikasi, reframe, understatement, what if, rule of three, dan masih banyak lagi. Dan ini contoh punchline. Umur saya 30 tahun sekarang dan saya mau jujur pas ini sebenarnya nggak merokok. Saya nggak merokok, saya nggak kayak cowok-cowok yang paru-parunya smile di sini. Saya nggak merokok. Alasan saya nggak merokok adalah tentu saja ini ya. Rokok tidak baik untuk ibu hamil. Ketika saya bilang rokok tidak baik untuk ibu hamil, asumsi di kepala penonton patah. Mereka tertawa. Dan masih ada koneksinya dengan setup dan punchline. Jadi saya mereframe di kepala mereka dengan adegan mengelus perut, supaya mereka menebak, oh obesitas. Ternyata saya bilang rokok tidak baik untuk ibu hamil. Oke, itu tadi penjelasan dari premis, setup, dan punchline. Semoga kalian mengerti atau malah jadi pusing. Tapi kalau kamu suka sama konten ini, jangan lupa like, komen, dan share. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.